Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Wima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh dai pluralisme dan juga dai liberalisme, yaitu kaum pluralis dan kaum liberalis yang ingin melegalkan bahwasanya semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Di antaranya mereka berdalil dengan bahwasanya Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada orang-orang non-Muslim, ya. Sehingga mereka memahami ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada non-Muslim menunjukkan pengakuan terhadap agama mereka. Ini syubhat yang sebenarnya sangat mudah dibantah, ya, karena mereka memaksa-maksakan dalil, ya. Kita tahu bahwasanya orang yang berbuat baik kepada orang lain belum tentu mengakui akidah orang tersebut, ya. Sebagai contoh, kita membantu misalnya orang ateis, misalnya ada orang ateis, kita baiki dia, bukan berarti kita mengakui keateisannya. Sebagaimana orang-orang non-Muslim juga ketika berbuat baik sama kita, bertetangga, bukan berarti dia mengakui agama kita selamat seperti mereka, ya. Maka perintah Allah berbuat baik kepada sebagian non-Muslim bukan berarti mengkonsekuensikan bahwasanya kita mengakui kebenaran agama mereka dan bahwasanya mereka juga masuk surga. Ini sangat mudah untuk dibantah, tapi demikianlah mereka memaksa-maksakan dalil padahal tidak ada sisi pendalilannya sama sekali. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ya, di sini ayat ini jelas, Allah tidak melarang kalian, wahai orang-orang beriman, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil, ya. Apa kata misalnya Abdul Muqsid Ghazali, ya. Dia berkata, Islam mengakui eksistensi agama-agama yang ada dan menerima beberapa prinsip dasar ajarannya, ya. Namun ini tidak berarti semua agama adalah sama, sebab setiap agama memiliki kekhasan, keunikan dan karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Agama yang satu tidak membatalkan agama yang lain. Ini keyakinan Abdul Muqsid Ghazali, ya. Padahal kita tidak. Kalau Islam memansuhkan agama-agama yang sebelumnya, tapi dia mengatakan agama yang satu tidak membatalkan agama yang lain. Karena setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya sendiri, ya. Kemudian dia berdalil dengan ayat ini, ya. Dia berdalil dengan ayat ini. Kata dia, kesamaan tujuan ini pula yang menyebabkan Islam di samping melakukan afirmasi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama sebelumnya, sekaligus memberi pengakuan teologis. Islam memberikan pengakuan teologis mengenai keselamatan pengikut agama lain. Ada beberapa ayat yang bisa ditunjuk sebagai bukti pengakuan Al-Quran terhadap agama-agama lain. Kemudian disebutkan ayat ini surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi menurut dia bahwasanya ayat ini mengkonsekuensikan bahwasanya Islam mengakui secara teologis mengenai keselamatan penganut agama lain. Kemudian setelah dia membawakan 3 ayat, di antaranya ayat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, dia mengatakan Al-Quran membolehkan umat Islam berteman dengan umat agama lain selama umat agama lain tidak memusuhi dan mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya. Kemudian disebutkan setelah itu, dia berkata menyimpulkan berangkat dari fakta-fakta normatif tersebut, kian terang perihal pengakuan Islam atas ajaran agama dan umat agama lain, ya. Ini penilaian tidak nyambung, ya. Kita sangat mudah membantah dengan sederhana. Kita bilang kita bisa membantu orang yang tidak baik. Ada misalnya wanita pezina, kemudian saya bantu dia. Saya kasih makan, saya bantu, ada kesulitan, dia sakit, saya kasih obat. Bukan berarti saya membolehkan zina, ya. Kita ada orang ateis misalnya, dia lagi kesakitan, mungkin kita tolong. Bukan berarti kita mengakui keateisannya. Sebagaimana orang
Nasrani misalnya membantu kita saling bertetangga, kita ada kesulitan orang Nasrani bantu kita, bukan berarti dia merasa bahwasanya umat Islam selamat seperti dia. Dia meyakini yang selamat hanyalah yang meyakini Yesus sebagai juru selamat. Selain umat Nasrani ya domba-domba yang tersesat. Jadi tidak ada konsekuensi seperti itu. Sangat wajar kok. Ya, interaksi saling tolong menolong di antara satu dengan yang lain tidak berarti mengakui bahwa yang lain masuk surga, enggak. Kita di Indonesia banyak orang bekerja di kantor antara muslim dan non muslim, masing-masing menjalankan agamanya, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, namun tidak mengkonsekuensikan bahwa yang satu mengakui yang lain masuk surga, enggak, sama sekali enggak ada. Itu tidak ada konsekuensi seperti itu. Apatah lagi ketika kita kembali kepada asbab nuzul ayat ini. Ini ayat yang dijadikan dalil, justru asbab nuzulnya membantah telak pendalilan Abdul Muhsin Ghazali. Dia berdalil dengan ayat ini bahwasanya Islam mengakui keselamatan agama lain. Ya. Apa sebab nuzul ayat ini? Ya, sebab nuzul ayat ini adalah kisah Asma bintu Abi Bakar. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu punya istri dahulu, sudah diceraikan, namanya Qutailah bintu Abdul Uzza atau Qutailah bintul Uzza. Yang dari pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Qutailah ini punya anak di antaranya Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Asma tentunya masuk Islam, ibunya masih dalam kondisi musyrik. Ibunya masih dalam kondisi musyrik. Maka lihat sebab nuzul ayat ini. Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, "Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah." Suatu hari datanglah ibuku menemuiku. Ketika itu dia masih dalam kondisi musyrik. Kapan ini terjadi? Ketika sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah, itu tatkala masa perjanjian Hudaybiyah. Lagi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, sehingga terjadi kunjung-mengunjung di antara mereka. Nah, saat terjadi gencatan senjata perjanjian Al-Hudaybiyah, maka ibunya Asma Qutailah yang musyrikah datang dari Mekah menuju Madinah untuk menengok putrinya Asma. Maka Asma berkata, "Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ibuku datang menemuiku dan dia dalam kondisi musyrik. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu hiya raghibatun afa asilu ummi?" Ibuku ingin menemuiku ya Rasulullah. Dalam sebagian riwayat ibuku membawa hadiah untukku, ya. Apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Ya, karena dia musyrik, dia musyrik. Jadi lihat Asma binti Abu Bakar tidak langsung menyambung, dia ragu, ini orang musyrik boleh enggak gitu kita baikin dia. Masalahnya dia adalah ibuku. Maka dia tidak langsung menerima hadiah dari ibunya. Dia tanya dulu sama Nabi SAW. Kenapa dia tanya? Karena ada keraguan. Ini statusnya musyrikah. Musyrikah ya di neraka jahanam. Qala na'am sili ummaki. Kata Nabi SAW, iya. Apa namanya? Sambung silaturahmi dengan ibumu. Ya. Kemudian fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Turunlah ayat tadi, ayat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak menyerang kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dalam riwayat yang lain, ya, Abdullah bin Zubair berkata, Abdullah bin Zubair adalah anaknya Asma. Jadi anaknya cerita, Qadimat Qutailah bintul Uzza binti As'ad bin Bani Malik bin Hasal ala ibnati Asma binti Abi Bakar. Nenekku itu Qutailah datang menemui ibuku. Wa kana Abu Bakar talaqaha fil jahiliyah. Abu Bakar telah menceraikan Qutailah ketika di zaman jahiliyah. Faqadimat ala ibnatiha bihadaya, maka dia pun datang membawa banyak hadiah. Ya, dhibaban wa samnan wa aqitan, ya. Yaitu bawa dhab, bawa makanan, bawa susu yang dikeringkan, ya. Fa abat Asma an ta'khudha minha, maka Asma tidak mau mengambil hadiah dari ibunya tersebut. Wa taqbal minha wa tudkhilaha manzilah, tapi silakan masuk ke rumahnya, dia tidak menerima hadiah. Kenapa? Karena ibunya musyrikah. Maka itulah yang menyebabkan Asma kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia terima hadiah dari ibunya yang musyrikah tersebut? Ya, maka akhirnya Rasulullah fa amarah an taqbala hadayaha wa tudkhilaha manzilaha. Maka Rasulullah sallam memerintahkan dia untuk menerima hadiah tersebut dan mempersilahkan masuk dalam rumah, maka turunlah ayat tersebut. Lihat di sini, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha ragu untuk menerima hadiah karena kondisi ibunya yang musyrikah. Ya, kalau ternyata melazimkan bahwasanya berbuat baik
berarti semua masuk surga, ya, tidak ada. Berarti kenapa Asma ragu-ragu? Ketika Asma ragu menerima hadiah, ibunya musyrik, apakah dia masih berbuat baik? Ini ternyata dibolehkan, namun tidak ada kelaziman sama sekali bahwasanya kalau kita berbuat baik sama orang berarti kita mengakui akidah orang tersebut. Ini sangat tidak logis sama sekali. Taib, di antara dalil yang disampaikan oleh sebagian dai-dai liberalis atau yang terpengaruh dengan pemikiran liberal, seperti yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Profesor Quraish Shihab pernah menyampaikan, baru-baru viral, dia menyampaikan dalam satu klip YouTube, dia menyampaikan bahwasanya ada riwayat yang mengatakan Nabi memerintahkan untuk membantu merenovasi gereja. Nabi memerintahkan untuk membantu merenovasi gereja untuk kaum Nasrani di daerah Najran. Saya bacakan perkataan Quraish ya, ada di YouTube ya. Dia mengatakan, Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Ya. Bahwasanya Nabi akan membela kaum Nasrani sebagai membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Ini perkataan Quraisy. Artinya ini kisah Nabi terhadap kaum Nasrani di Najran, tapi menurut dia berlaku bagi seluruh kaum Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google katanya. Teksnya itu berkata apa? Ini perkataan Quraisy. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan suatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian. Itu hadiah. Jadi ada itu, kata dia ada itu di Google pernyataan tersebut. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasraniyah, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Lalu isi perjanjian tersebut dibacakan isinya, saya bacakan. Ini katanya Nabi yang berjanji buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan suatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu. Dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad sampai akhir zaman. Ini, teks ini jelas-jelas bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau kaum Nasrani Najran ingin butuh bantuan untuk merenovasi gereja mereka, kaum muslimin hendaknya bantu. Bukan utang, bahkan pemberian hadiah untuk membantu merenovasi gereja. Subhanallah. Tapi benarkah riwayat ini? Jadi masalah bukan sekedar kita dapat riwayat, kita comot, kemudian kita sampaikan. Ini tersebar di YouTube ya. Seakan-akan melegalkan bagaimana kita bayangkan Nabi menyuruh kaum muslimin membantu bangun gereja, merenovasi gereja. Benarkah seperti itu? Tapi ternyata riwayat yang dibawa oleh Profesor Quraish Shihab ini telah juga dinukilkan oleh Dr. Muhammad Hamidullah dalam karya ilmiahnya. Namun perjanjian tersebut tidak ada sanadnya sama sekali. Ya. Kita tahu dalam ilmu hadis bahwasanya kalau riwayat sahih dari Nabi SAW harus diperiksa sanadnya. Sanadnya ada pun harus diperiksa sahih atau tidak. Karena betapa banyak hadis-hadis palsu ada sanadnya, tetapi setelah diperiksa dalam perawinya ada perawi pendusta, maka hadisnya dihukumi hadis palsu. Apatah lagi ada hadis tidak ada sanadnya. Ini bagaimana tidak ada sanadnya? Ya. Dr. Muhammad Hamidullah juga menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dinukil dari sejarah Nestorian. Nestorian adalah doktrin ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi, sebagai manusia, Yesus dan sebagai putra Allah. Ya. Dari kitab Patrologia Orientalis, beliau menegaskan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian palsu, tidak ada sanadnya. Bisa lihat dalam kitab Majmu'ah Al-Wasaiq As-Siyasiyah lil Ahd An-Nabawi wal Khilafah Ar-Rashidah, halaman 180. Ini riwayat yang dibawakan oleh Profesor Quraish Shihab adalah riwayat palsu, tidak ada sanadnya, maka tidak boleh dijadikan dalil. Apalagi permasalahannya dalil ini
Nabi menyuruh untuk membantu merenovasi gereja, bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih tentang kisah Nabi SAW dengan kaum Nasrani Najran. Saya bacakan misalnya perkataan sebab nuzul tentang bagaimana Nabi mengajak mubahalah kaum Nasrani Najran. Ibnu Abbas menukil, anna thamaniyatan min nasara Najran qadimu ala Rasulullah sallam minhum al-Aqib wa Sayyid. Yaitu 8 orang Nasrani Najran datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu. Fa anzalallahu ta'ala faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana anfusakum thumma nabatil fa naj'ala ta'natullahi 'alal kadhibin. Maka Allah turunkan ayat ini, ayat mengajak mubahalah. Maka katakanlah kepadanya, kepada orang Nasara, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, dan diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi Nabi ajak mereka karena mereka diberitahu ngeyel. Mereka bersikeras dengan agama mereka. Kata Nabi, kita mubahalah. Kalau kalian yakin benar agama kalian, kita mubahalah. Nabi pernah mengajak mereka mubahalah. Dan Allah abadikan dalam surat Ali Imran ya. Allah sebutkan ya. Surat Ali Imran 61. Maka kaum Nasrani ketika diajak mubahalah, mereka jiper juga, mereka takut. Kata mereka, berilah tangguh kepada kami selama 3 hari. Akhirnya mereka pergi menemui orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Mereka bermusyawarah dengan tentang tantangan Nabi untuk bermubahalah. Akan tapi orang-orang Yahudi memberi isyarat untuk berdamai dan jangan saling melaknat dengan Rasulullah SAW. Mereka berkata, dia adalah Nabi yang disebutkan dalam Taurat. Akhirnya mereka pun minta berdamai kepada Rasulullah. Tidak berani, mereka jiper ya, takut untuk bermubahalah. Akhirnya mereka minta damai kepada Rasulullah SAW dengan membayar 1000 hullah, yaitu 1000 perhiasan dan beberapa dinar di bulan Safar dan Rajab. Diriwayatkan juga hal selainnya dalam perdamaian tersebut. Di antaranya mereka berdamai dengan bayar jizyah. Ya, jadi intinya mereka berdamai, justru mereka membayar jizyah kepada Nabi SAW berupa perhiasan atau berupa uang ya, dinar ya. Namun kita tidak dapati Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membantu mereka membangun gereja. Enggak ada. Riwayatnya enggak ada. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada orang-orang Nasara, Rasulullah menyuruh mereka masuk Islam. Lihat dalam Sahih Bukhari, dan sudah pernah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW kirim surat kepada Raja Heraklius. Rasulullah SAW menulis surat, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa Rasulih. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ila Herakl, azimir Rum, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang ikuti petunjuk. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Aku menyuruh engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islam kau akan selamat. Rasulullah suruh mereka masuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, fa in tawallait fa inna ma 'alaika ithmul arisiyin. Kalau kau menolak wahai Heraklius, berpaling dari Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ancaman yang keras dari Nabi SAW. Nabi suruh masuk Islam. Tidak Nabi mengatakan kalian juga masuk surga sama seperti kami. Nanti kalau ada bangun gereja kasih tahu kami ya, kami akan bantu. Enggak ada itu riwayat dusta. Bertentangan riwayat sahih dalam Sahih Bukhari. Ya. Bahkan ini Rasulullah tulis surat ini sekitar tahun 9 Hijriah, yaitu ketika setelah Fatuh Makkah menjelang wafat Nabi. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Jadi ini terakhir-terakhir Nabi kirim surat kepada raja-raja Heraklius. Nabi kirim surat kepada Al-Muqawqis juga Nasrani, sama isinya. Aslim taslam. Masuk Islam kau akan selamat. Rasulullah kirim kepada Persia. Makanya raja Persia jengkel, kemudian dia robek surat Nabi. Kenapa? Karena di situ ada surat masuk Islam, dia tidak terima. Kalau Heraklius dia tidak robek karena dia tahu ini Nabi benar, cuma dia tidak mau tinggalkan jabatan. Dia tahu Rasulullah benar sallallahu alaihi wasallam. Muqawqis juga tahu, makanya Muqawqis malah kasih hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak masuk Islam tapi dia kasih hadiah. Kasih hadiah begol, di antaranya kasih hadiah Maria Al-Qibtiyah yang kemudian jadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun raja Persia robek. Kenapa dia robek? Kalau ternyata isi Nabi kita sama-sama masuk surga, ngapain dia robek? Dia robek karena dia tersinggung, karena Nabi menyinggung bahwasanya agama Majusi itu tidak membuat kamu selamat. Kalau masuk selamat harus masuk Islam. Makanya dia robek. Tapi apakah kemudian tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Quraisy? Tentu bertentangan. Kalau ternyata
benar riwayat tersebut, berarti ya tidak mungkin ada perkataan seperti ini. Karena Profesor Quraisyab mengatakan Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian punya kerusakan gereja maka kami siap bantu, gampangannya demikian ya. Ini bertentangan riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian juga kalau seandainya perjanjian ini benar ya, tentu akan dipraktikkan oleh para sahabat. Namun para sahabat tidak pernah mempraktikkan hal tersebut. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW sebelum Nabi meninggal, Nabi SAW dari Aisyah, Rasulullah SAW berkata, la yutraku bi jaziratil Arab dinani. Kata Rasulullah SAW, jangan biarkan di Jazirah Arab ada dua agama. Ya, tidak boleh ada dua agama. Abu Ubaidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, atau dia berkata, akhiru ma takallama bihi Nabi SAW, akhriju Yahuda ahlal Hijaz, wa ahli Najran min Jaziratil Arab. Di antara wasiat Nabi sebelum Nabi meninggal dunia, kata Nabi, keluarkan Yahudi dari Hijaz dan keluarkan Nasara ahlu Najran, keluarkan Nasrani kaum Najran dari Jaziratul Arab. Wa'lamu anna syiraran nasi alladziina takhadhu qubur anbiya masajid. Ketahuilah seburuk-buruk manusia adalah yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya. Akhirnya dipraktekkan oleh Umar. Umar mengusir Yahudi Najran dan Yahudi Fadak. Ya, dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepadaku, in wulita, kalau kau jadi penguasa, jadi khalifah wahai Ali, wulita hadzal amr min ba'di, kalau kau jadi khalifah setelahku, fa akhrij ahla Najran min jaziratil Arab. Usir penduduk Najran dari jaziratul Arab. Itu orang Nasrani di Najran suruh diusir. Rasulullah tidak ingin ada dua agama dalam jaziratul Arab. Ya, intinya ini saya sampaikan riwayat-riwayat yang sahih. Terserah kita mau terima atau tidak. Ini riwayat sahih seperti kenyataannya seperti itu. Ya. Jangan kita kemudian datangkan hadis palsu, riwayat palsu tanpa sanad lagi. Hadis palsu saja kadang-kadang ada sanadnya. Ini tanpa sanad. Kemudian kita mau menolak hadis-hadis yang sahih dan praktik para sahabat yang diterapkan. Ya, bisa jadi kita tidak setuju. Itulah praktik Nabi dan para sahabat. Kalau Nabi para sahabat salah ya sudah terserah kita ya. Terserah Anda menilai bahwasanya Nabi dan para sahabat salah. Tapi inilah praktek yang dipraktikkan oleh Nabi, pesan Nabi dan dipraktikkan Umar bin Khattab, pesan Nabi kepada Umar, pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, dipraktikkan oleh Umar. Umar mengusir mereka, ya, al-musyrikin dari Jazirah al-Arab. Taib ini di antara dalil yang mereka jadikan dalil untuk mengatakan semua agama benar diakui dan yang lainnya. Taib ayat kedua yang ini juga heboh beberapa waktu lalu ketika musim hari Natal ya, di mana mereka kaum liberalis, kaum pluralis mereka berdalil dengan firman Allah untuk membolehkan mengucapkan selamat Natal ya, dan itu menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi agama lain ya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Perkataan Nabi Isa yang Allah abadikan dalam surat Al-Imran. Keselamatan bagiku hari aku dilahirkan dan hari aku meninggal dan hari aku dibangkitkan. Ya, keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, hari di mana aku akan mati dan di mana aku akan dibangkitkan. Menurut mereka ayat ini memerintahkan untuk memberikan ucapan selamat Natal atas kelahiran Nabi, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, hari raya Natal. Jadi kata mereka, sampai ada perkataan mereka mengerikan ya. Contohnya Dr. Ali Jum'ah. Dr. Ali Jum'ah dia bukan liberalis tapi terpengaruh ya. Dia berkata, ulama Mesir, dia berkata, sesungguhnya siapa mengingkari kegembiraan pada hari kelahiran Nabi Isa, maka dia adalah seorang ahli bid'ah dan menyisil Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh mengingkari kegembiraan. Justru kenapa? Ya karena dia berdalil dengan ayat ini. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dia mengatakan Allah mengakui hari tersebut hari kebahagiaan. Sesungguhnya siapa mengingkari kegembiraan pada hari kelahiran Nabi Isa, maka dia adalah seorang ahli bid'ah dan menyicil Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Jadi bukan hanya tidak boleh, kita harus bergembira juga karena Al-Quran menyuruh kita untuk bergembira.
apa namanya, yang jadi masalah ketika ayat seperti ini dipegang oleh kaum liberalis seperti Abdul Muqsid Ghazali, dia berkata, menurut Al-Quran, umat non-muslim pun akan diselamatkan Allah sejauh mereka menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dan melakukan amal saleh. Sekalipun masih diperselisihkan oleh para ulama masalah furu'iyah berikut, kiranya turut memperkuat adanya pengakuan ihwal keselamatan umat non-muslim yang konsisten menjalankan ajaran agamanya tersebut. Ya. Kemudian dia menyebutkan permasalahan furu'iyah tersebut, cabang-cabang tersebut, di antaranya ucapan selamat atas perayaan kelahiran Nabi Isa. Dia berkesimpulan bahwasanya ketika kita dianjurkan oleh Al-Quran untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, menunjukkan pengakuan ya bahwasanya ada keselamatan bagi kaum Nasrani. Ya. Abdul Muqsid Ghazali berkata, telah disebutkan di dalam Quran bahwasanya Isa Al-Masih berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mengomentari ayat ini, Al-Qurtubi mengatakan ucapan salam selamat itu datang dari Allah. Sebagaimana juga dilakukan buat Nabi Yahya, ini berarti Allah pun mengucapkan selamat atas kelahiran Isa. Apalagi umat Islam sebagai hambanya. Jadi kata dia, Allah kasih selamat atas kelahiran Nabi Isa. Ya. Demikian percikan Zuhair Misrawi, tapi panjang ya. Intinya itu ya. Baik, kita akan bantah. Jadi perhatikan sini, saya tulisnya ayatnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Artinya, keselamatan atasku. Ini perkataan Nabi Isa. Atasku. Hari ketika aku dilahirkan. Hari ketika aku dilahirkan. Ketika aku mati, selamat juga bagiku ketika aku mati nanti. Ketika aku mati nanti. Dan ketika aku dibangkitkan. Dan keselamatan bagiku ketika aku dibangkitkan. Sebenarnya ini pendalilan yang yang konyol ya. Jadi mereka berdalil bahwasanya keselamatan atasku ini adalah tahniah. Mereka memahami sebagai tahniah. Tahniah itu ucapan selamat. Bahasa Indonesia, selamat naik pangkat ya. Padahal ini tahniah itu maksudnya apa? Ucapan apa? Memberi selamat, ucapan memberi selamat. Istilah Indonesia ya, memberi selamat seperti selamat naik pangkat, selamat kelahiran, misalnya selamat naik pangkat, misalnya selamat atas kelahiran anak, misalnya ya. Ini bahasa Indonesia ya. Dan lain-lain ya. Padahal ucapan ini bukan ucapan tahniah. Allah bukan, salam ini doa ya, doa. Keselamatan, ini bahasa Arab beda. Ini jangan digabungkan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Arab mengatakan assalamu alayka, paham ya? Kita bukan selamat, tapi ucapan keselamatan, doa. Semoga kita bilang sama orang assalamu alayka, apa artinya? Bukan tahniah. Oh, selamat. Assalamu alayka maksudnya semoga keselamatan bagimu. Semoga engkau selamat. Bukan tahniah, selamat naik pangkat. Selamat dalam arti tahniah itu versi Indonesia. Kita kalau ada orang naik pangkat, selamat. Maksudnya kita bukan versi Arab. Kita jangan terjemahkan bahasa Arab dengan tradisi Indonesia. Selamat dalam bahasa Arab itu artinya seperti kita bilang assalamualaikum. Apakah kalau ada orang dapat naik pangkat kita bilang assalamualaikum? Enggak. Assalamualaikum bahasa Arab artinya semoga engkau selamat. Seperti kita ketemu orang, assalamualaikum. Jadi selamat itu doa, semoga kau sejahtera, semoga kau selamat. Bukan selamat tahniah, apa namanya bahasa Indonesia-nya? Ya ucapan selamat lah kalau kita itu. Ucapan ikut kegembiraan ya. Ini makanya mereka ini yang parahnya di sini, mereka mengartikan bahasa Indonesia dengan istilah bahasa Arab dengan istilah bahasa Indonesia. Selamat diartikan ucapan tahniah. Ini kesalahan total di sini. Padahal selamat sini bukan ucapan tahniah ya, tapi doa kesejahteraan ya. Sampai sekarang kalau kita di Madinah, misalnya ada orang kecelakaan, ketemu selamat. Ada orang misalnya kita lihat teman kita lagi kakinya diperban, nanti kita ketemu selamat. Maksudnya
Bukan selamat celaka, bukan. Maksudnya selamat, semoga kau selamat. Itu doanya gitu. Nah, diartikan sama Indonesia, bahasa Indonesia dengan versi Indonesia selamat itu maksudnya ikut gembira. Ini maksudnya ini konyol ya, konyol. Jadi ini adalah bahasa Arab kemudian dibuat jadi bahasa Indonesia dengan istilah orang Indonesia ya. Ini sangat sangat fatal ya, sangat fatal. Taruhlah kalau ini maknanya tahniah, taruhlah ya. Ini bantahan sederhana aja. Taruhlah kita maknanya assalamu alayya, keselamatan hari lahirku. Baik, lanjutkan dong. Wa yauma amutu. Nanti kalau Nabi Isa mati, selamat mati. Apakah ada orang senang dengan, karena kata mereka selamat sini maksudnya kegembiraan. Kata mereka ini kegembiraan. Kegembiraan ketika Nabi Isa lahir. Padahal bukan, ini maknanya Nabi Isa mengatakan keselamatan bagiku ketika aku lahir, setan tidak menggodaku. Aku lahir dengan selamat. Ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan keselamatan bagiku karena aku lahir, aku bukan anak zina. Ya. Tapi mereka mengatakan kegembiraan bagiku, selamat atasku, kegembiraan atasku ketika aku lahir. Tapi lanjutkan ayatnya, wa yauma amutu. Kalau kita artikan secara versi mereka orang liberal berarti artinya keselamatan, kegembiraan bagiku ketika aku lahir, kegembiraan bagiku ketika aku mati. Gimana? Nabi mati kita gembira. Teruskan ayatnya. Ini satu konteks. Ya. Jadi subhanallah, inilah memaksakan dalil. Kemudian juga bagaimana mengucapkan selamat Nabi Isa ketika dibangkitkan. Wa yauma ub'atsu hayya. Hari di mana aku dibangkitkan. Ketemu Nabi Isa, selamat bangkit. Enggak ada begitu. Ini artinya keselamatan. Nabi Isa selamat ya, ketika dia dilahirkan dia selamat. Dalam hadis disebutkan tidak di antara yang tidak digoda oleh setan ketika dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam dan Isa tidak digoda oleh syaitan. Kemudian ketika beliau meninggal juga ya, selamat dari gangguan orang Yahudi, dia tidak dibunuh ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah tafsiran yang dipaksakan. Sementara kalau kita melihat dari hukum fikih tentang hukum memberi selamat atas hari raya orang-orang non muslim, maka ijma ulama bahwasanya hukumnya adalah haram ya, ijma ulama ya. Saya nukil dalam buku saya ini dari perkataan Ibnu Qayyim dari mazhab Hambali, perkataan Az-Zailai dari perkataan mazhab Hanafi, ya. Kemudian dari Ibnul Hajj dari mazhab Maliki. Kemudian juga apalagi dari mazhab Syafi'i, Ibnu Qasim juga dari mazhab Maliki. Kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini dari mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami dari mazhab Syafi'i, Al-Hajjawi dari mazhab Hambali, ya. Semua ulama sepakat bahwasanya mengucapkan selamat atas hari raya non muslim hukumnya tidak boleh ya. Hukumnya tidak boleh ya. Karena logikanya begini, sederhana. Kalau kita mengucapkan selamat kepada seorang berarti kita ikut gembira. Ikut gembira berarti kita merestui dong. Kita merestui. Saya tanya sama antum. Kalau ada orang minum bir, kita selamat minum bir. Apa yang dipahami oleh orang minum bir tadi? Dia merasa bahwasanya kamu setuju dengan saya minum bir. Itu konsekuensi sangat logis. Ada orang berzina, kita selamat berzina. Berarti apa? Kita setuju. Ada orang lesbi, ada orang homoseksual, kita ucapkan selamat berhomoseksual. Kira-kira apa yang dia pahami? Dipahami berarti kamu setuju dengan homoseksual yang saya lakukan. Jelas itu. Jelas. Nah, kalau ada orang melakukan kesyirikan, kita bilang selamat. Apa yang dia pahami dari ucapan selamat kita? Dia pahami bahwasanya kita setuju dengan kesyirikan yang dia lakukan. Itu sudah konsekuensi jelas. Datang sebagian orang ingin ngeles, dia bilang kita mengucapkan selamat Natal tergantung niat. Kalau kita niatkan hari kelahiran Nabi Isa, sunnah. Sampai ada yang mengatakan sunnah, di ulama Mesir ada yang mengatakan demikian. Sunnah sebagaimana Maulid Nabi sunnah, Maulid Nabi Isa juga sunnah. Jadi sekarang bukan haram lagi, sunnah Natalan. Tadi seperti ahli Jumat mengatakan justru yang mengingkari ikut gembira pada hari lahir Nabi Isa ahlul bid'ah katanya. Gimana ini? Apakah Nabi SAW, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak tahu hari kelahiran Nabi Isa? Kenapa mereka tidak bikin acara dulu? Jadi sebagian orang berusaha untuk apa? Untuk ngeles, kata mereka. Ya akhi, tergantung niat kita mengucapkan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal dengan niat bahwasanya kita merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai Nabi, justru itu sunnah. Kalau kita merayakan hari Isa lahir sebagai Tuhan, itu kekufuran. Tergantung niat. Kalau kita niat ini nggak ada masalah. Kita bilang sama mereka, ya Ustadz, yang ngerayain kamu atau mereka? Yang ngerayain mereka, orang Nasoro.
Mereka sedang merayakan sebagai Isa sebagai nabi atau sebagai itu anak Tuhan. Mereka sedang merayakan Isa lahir sebagai anak Tuhan. Kamu beri selamat, berarti selamat atas yang mereka lakukan, bukan atas niatmu. Kalau kamu yang bikin acara, oke. Kamu bikin acara, katanya sunnah. Bikin acara Merry Christmas, bikin acara lah di rumah sana. Itu baru kamu bisa bilang begitu, tergantung saya niatnya. Niat saya adalah merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai nabi. Nah, kamu tidak merayakan. Yang merayakan orang Nasara, yang mereka sedang bersenang-senang atas kesyirikan yang Allah murka kesyirikan tersebut, meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Terus kamu bilang selamat. Lah, apa yang dipahami oleh mereka? Kalau kamu gentle, kamu bilang selamat atas lahir Nabi Isa sebagai nabi bukan Tuhan. Harusnya ngomongnya begitu. Harusnya begitu kalau kamu gentle. Tapi kalau kamu bilang selamat Natal, apa yang dipahami? Artinya kamu setuju dengan perbuatan mereka. Itu konsekuensi logis, nggak bisa dibohongin. Ya, ada orang minum khamar, kamu bilang selamat, dia setuju kok, dia hormat sama kita, kita minum khamar, dia oke aja bahkan mengucapkan selamat. Apa yang dipahami? Dia berarti kita setuju. Subhanallah. Maksud saya aneh, ini perkara bukan perkara sepele. Ini hari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Dan aneh, ini ayat bagaimana dijadikan dalil tentang melegalkan boleh mengucapkan selamat Natal. Selamat Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan. Padahal ayat sebelumnya dan ayat setelahnya mengingkari Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Syirik. Lihat, kita bacakan ayat secara total, ini dalam surat Maryam. Perhatikan ya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ketika Maryam membawa anaknya, mereka berkata, "Ya Maryam, kenapa kau berzina?" Kata Maryam, fa asyarat ilaih. Ngomong sama ini. Kata mereka, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Wahai Maryam, bagaimana kita bisa ngobrol sama anak yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata. Perkataan Nabi Isa, perhatikan. Jangan cuma lihat ayat ini aja, lihat sebelumnya sesudahnya. Ini Abdullah, aku hamba Allah. Bukan aku anak Allah. Aku hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Di antara bukti aku anak Allah, Allah berikan aku kitab, wahyu. Kalau aku Tuhan, enggak usah pakai wahyu, ngomong langsung. Ngapain pakai Alkitab? Tuhan itu kan ngomong langsung. Ketika aku hamba, maka aku diberi wahyu oleh Tuhan untuk aku sampaikan. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tuhan menjadikan aku, Allah menjadikan aku sebagai nabi. Bukan sebagai anak. Sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Yang mereka lahir, mereka meninggal. Yang mereka diberi kitab suci. Sebagai nabi-nabi yang lainnya. Tidak ada bedanya aku dengan yang lainnya. Ini Abdullah, perkataan Nabi Isa pertama kali bisa ngomong, sungguhnya aku adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabi. Aku diberikan Injil dan aku dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Ya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat. Ya, kalau Tuhan ngapain bayar zakat? Coba pikir, Tuhan bayar zakat, Tuhan salat nyembah siapa? Masa Tuhan menyembah? Salat kan beribadah, nyembah. Dalam Injil kan disebutkan Nabi Yesus berdoa, Yesus sujud. Dia sedang beribadah. Tuhan tuh tidak beribadah, Tuhan tuh diibadahi. Dalil sangat jelas bahwasanya dia bukan Tuhan. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati, agar aku berbakti kepada ibuku. Apakah Tuhan pernah berada dalam perut seorang manusia selama 9 bulan? Apakah Tuhan kemudian keluar dari kemaluan seorang wanita? Itukah Tuhan? Itukah anak Tuhan keluar dari kemaluan wanita? Dia sebutkan sebuah bukti-bukti sebagai manusia. Saya adalah hamba Allah. Saya diberi Injil. Saya dijadikan seorang nabi. Saya dijadikan berkah dimanapun saya berada. Ya, saya disuruh sholat, saya disuruh bayar zakat. Saya disuruh berbakti kepada orang ibuku. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk berbakti kepada ibuku. Kemudian Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika aku lahir, tidak ada setan mengganggu, dan aku bukan anak zina sebagaimana tuduhan orang Yahudi. Aku selamat ketika aku lahir. Wa yauma amutu, dan aku selamat ketika aku meninggal dunia. Aku tidak dibunuh oleh orang-orang apa? Yahudi, sebagaimana perkataan orang Yahudi bahwasanya aku disalib. Enggak. Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku dibangkitkan. Dzalik, lanjutkan ayatnya. Mereka kan pakai ayat ini. Sekarang lanjutkan. Jadi sebelumnya sudah menunjukkan Nabi Isa sebagai hamba Allah. Lihat sebelumnya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa bin Maryam yang mereka perdebatkan. Maka kana lillahi ayattakhidha min waladin subhana. Tidak pantas bagi Allah untuk mempunyai anak. Maha suci Allah punya anak.
Subhanallah, ayat sebelumnya membantah keyakinan Nasara Isa sebagai anak Tuhan. Ayat setelahnya membantah orang Nasara Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian di tengahnya dijadikan dalil bahwasanya kita boleh mengucapkan selamat kepada orang Nasara yang sedang merayakan Isa lahir sebagai anak Tuhan. Gimana ini? Saya tanya sama antum, apakah kita bisa berdakwah kepada mereka setelah itu? Kita berdakwah, enggak boleh itu syirik. Kok kamu saja waktu hari kesyirikan mereka kamu ikut bergembira? Saya berkata ijma ya, ijma ulama. Kalau bilang ini khilaf, enggak ada khilaf, itu khilaf ulama belakangan. Sudah terjadi ijma, maka pendapat setelahnya tidak dianggap. Ini ijma sebelumnya. Bahwasanya tidak boleh. Kenapa kita harus tegas ini masalah tauhid dan syirik tidak main-main ya ikhwan. Ya. Apalagi pengakuan bahwasanya Allah punya anak adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Di surat Maryam juga itu. Coba baca seterusnya, jangan baca sepenggal aja kemudian jadikan dalil boleh Merry Christmas. Lihat surat Maryam sampai akhirnya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan perkara yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit terbelah. Wa tanshaqqul ardu, hampir bumi terbelah. Kemudian hampir gunung hancur. Anda oleh rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi datang sebagai hamba Allah. Malaikat Jibril hamba Allah. Muhammad SAW hamba Allah. Isa hamba Allah. Semuanya langit dan bumi adalah hamba Allah. Tidak pantas untuk menjadi anak Allah. Ada air minum. Bin, air minum dulu. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hari tersebut, hari merayakan Isa sebagai anak Tuhan adalah hari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah gambarkan dahsyatnya hari tersebut, hampir langit terbelah, hampir bumi terbelah, hampir gunung yang begitu kuat hancur lebur. Ketika mereka mengatakan Anda oleh rahmani walada, mereka mengaku Allah punya anak. Dan tidak pantas Allah punya anak. Semua langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ya, menyampaikan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Allah Taala, Allah berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku dan tidak boleh dia berdosa kepada aku. Wa syatamani ibnu Adam lam yakun lahu dzalik, dan dia mencaciku. Syatamani bahasa Arab artinya mencaciku. Dan tidak pantas bagi dia untuk mencaciku. Apa cacian manusia kepada Allah? Wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu liya walad. Adapun dia mencaciku, dia berkata aku punya anak. Jadi ikhwan, bagaimana itu hari mencaci maki Allah kemudian kita ikut bersenang-senang hari tersebut? Renungkanlah ya. Renungkanlah. Kalau Anda ingin berpendapat sebagaimana pendapat sebagian ulama Mesir, sunnah mengadakan hari kelahiran Nabi Isa, ya silakan kalau mau. Ya, katanya ini hari kelahiran Nabi Isa, ada Maulid Nabi Isa. Ya. Ya bikin kalau memang kamu yakini silakan, tapi kamu mengucapkan selamat kepada orang Nasara yang sedang merayakan Isa sebagai anak Tuhan, ya nggak boleh. Kalau kamu mau gentle, saya bilang tadi kamu mau gentle, kamu mengatakan selamat hari lahir Isa sebagai Nabi bukan anak Tuhan. Nah, itu baru benar. Itu namanya sambil mendakwahi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan